Walaupun jam terakhir, anak-anak masih nggak ada yang ngantuk, masih segar bugar. Jam terakhir ini, kalau jam pertama masih ya sudah biasa, segar itu sudah seharusnya. Jam terakhir biasanya ngantuk. Ini nggak ada yang ngantuk ya, masih melek semua, artinya masih semangat untuk menerima pelajaran dari gurunya, saya Ustadz Muntaha. Baik, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah kita akan membahas tentang preposisi atau kata depan. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia ya itu kata depan. Bahasa Inggrisnya preposisi. Preposisi atau kata depan ini yang akan kita bahas, akan kita kuasai. Setelah kita nanti bisa menguasai kata depan, maka kita diharapkan tahu akan fungsi kebutuhan daripada kata depan tersebut untuk apa digunakan dalam sebuah kalimat. Jawabannya adalah digunakan untuk bagaimana kita itu nanti bisa menyebutkan letak atau posisi suatu benda, di mana letaknya. Itu nanti kita membutuhkan yang namanya kata depan. Untuk itu kata depan yang ada 9 ini kita baca dulu, diikuti Pak Guru ya, dengan suara yang keras, biar kita kenal dulu. Oke, silakan mic-nya dipegang, pepetkan mulut biar suaranya bisa maksimal. Ditirukan Pak Guru, repeat after me. In, di dalam, out, di luar, on, above, di atas, under, di bawah, in front of, di depan, behind, di belakang, beside, di samping, between, di antara, near, dekat. Nah, itu namanya preposisi atau kata depan. Untuk yang nomor 3, on artinya di atas, kemudian above artinya juga di atas. Ada beda anak-anak ini nanti fungsinya. Kalau on di atas tapi nempel, seperti buku di atas meja kan nempel. Nah, ini namanya nanti menggunakan on. Tapi yang above itu di atas tapi gantung, seperti lampu, kipas angin, aksesoris yang gantung itu kan di atas tapi menggantung ya. Kalau on itu di atas tapi menempel di atas bendanya. Oke, jelas anak-anak? Jelas. Oke, jelas. Sekarang Pak Guru bahasa Inggris, kalian semua bahasa Indonesia. In, Di dalam, out, di luar, on, above, di atas, under, di bawah, in front of, di depan, behind, di belakang, beside, di samping, between, di antara, near. dekat. Mantap. Sekarang gantian. Anak-anak bahasa Inggris, Pak Guru bahasa Indonesia. Di dalam, In, di luar, out, di atas, on, above, di bawah, under, di depan, in front of, di belakang, behind, di samping, beside, di antara, between, di dekat. near. Misalnya Pak Guru anak-anak tanya, apa Pak bahasa Inggrisnya di dalam? Pak Guru itu jelas bisa. 1 sampai 9 Pak Guru sudah menguasai. Tetapi kalau anak-anak yang ditanya, ini belum tentu juga. Misalnya matanya tak tutup. Bel, apa bahasa Inggrisnya di luar? Misalnya apa? Jawab. Nah, nggak bisa. Apa bahasanya di depan? Loh, nggak bisa. Apa bahasa Inggrisnya di samping sampean? Loh, nggak bisa. Apa bahasa Inggrisnya di antara sampean? Between. Ya, hanya anak Tuban yang bisa. Jadi selama ini yang saya tahu, setiap aku nunjuk anak yang selalu bisa menjawab pertanyaan saya, hanya anak keturunan Tuban, Sunan Bonang. Ya, ini ayahnya orang Tuban ya, betul ya? Ya. Tapi yang anak pribumi, nggak ada yang membanggakan saya.
selalu setiap saya tanya pasti lambat, tidak otomatis, bahkan tidak paham. Ya, ini adalah tugas sampean untuk menguasai. Bagaimana caranya? Ya, semakin Anda butuh, semakin cepat menguasai. Semakin Anda tidak butuh, biasanya nggak pernah menguasai. Oke, karena fungsi daripada preposisi ini adalah untuk menyebutkan atau menunjukkan posisi ataupun letak suatu benda, maka jika kita mau bertanya tentang letak dari benda tersebut, kalau kita ingin mau menanyakan posisi atau letak suatu benda, maka kalimat yang bisa kita gunakan adalah where is the. Misalnya kita mau tanya buku, where is the book? Atau Pak Guru mau tanya ini ya, Pak Guru kan punya tas. Nah, ini tasnya Pak Guru kan ini. Nah, ini. Lalu Pak Guru mau tanya dalam bahasa Inggris, where is the bag? Di manakah posisi? Di manakah letak tas itu? Nah, nanti kalau dijawab, berarti jawabannya butuh preposisi. The bag is on the table. Tas itu berada di atas meja, iya kan? Posisinya di atas meja. Nah, umpamanya saya taruh di sini, saya taruh di bawah gini. Nah, saya taruh di bawah meja, lalu saya mau menanyakan posisi atau letaknya tas itu. Hey, where is the bag? Di manakah posisi atau letak tas itu? Jawabnya butuh preposisi. The bag is under the table. Tas itu posisinya berada di bawah meja. Nah, ini yang dimaksud apa? Menanyakan letak, menjawab letak itu butuh preposisi. Kalau ini saya taruh di belakang pintu misalnya, tasnya Pak Guru saya taruh di belakang pintu. Coba yang cerdas pasti bisa menjawab. Bayangkan, tasnya Pak Guru ini saya taruh di belakang pintu sini. Nah, ini saya taruh di belakang pintu. Oke, sudah jelas semua anak-anak sudah melihat sendiri. Tasnya Pak Guru sekarang posisinya berada di belakang pintu. Lalu Pak Guru mau menanyakan posisi tas saya dalam bahasa Inggris. Oke, yang bisa nanti langsung dijawab ya. Where is the bag? Di manakah posisi tas itu? Dijawab. Jawabnya? The bag is behind the door. The bag is behind the door. Ulang. The bag is behind the door. Oke, the bag is behind the door. Lagi-lagi anak Tuban. Tepuk tangan buat anak Tuban. Iya, mantap. Anak Tuban mantap. Oke, saya mau tanya lagi ya. Satu lagi, misal apa sih bahasa Inggrisnya spidol itu apa sih? Bahasa Inggrisnya spidol itu kan board marker. Apa? Board marker. Board marker. Coba 1, 2, 3 ucapkan. Board marker. Ya, board marker. Sekarang board markernya saya pegang ya. Nah, ini saya pegang sekarang. Loh, kelihatan di video. Ini namanya board marker ya. Ya, namanya board marker atau spidol. Nah, sekarang board marker ini saya taruh di dalam tas, tak lebokno tas. Nah, tak lebokno tas begini. Lalu aku tanya kepada sampean, where is my board marker? Di mana letak, di mana posisi spidol saya? Jawabnya bagaimana? Your board. Ya dipakai mic kan loh. Your board marker is in the bag. Yang lebih fasih. Your board marker is in the bag. Your board marker is in the bag. Posisi spidol Anda berada di dalam tas. Betul sekali. Tepuk tangan lagi buat anak Tuban. Iya, lagi-lagi anak Tuban ya. Jadi kalian untung ya punya teman keturunan Tuban ya. Yang pribumi, mbuh sampean pintere kapan iki? Kayak kok alat ulang-ulangan ya. Wis meneh kapan sampean wis metu teko MI, sampean melanjutkan ke sekolah yang lebih mahal,
sekolah yang lebih terkenal, mungkin sampai nanti akan baru terpecut, terpicu, terpanggil untuk bagaimana caranya jago bahasa Inggris. Sebab kalau tidak, sampai akan tergilas oleh teman kalian yang notabene adalah sama-sama belajar di sekolah yang direbut oleh orang banyak itu. Sepertinya sekarang masih belum seberapa ngefek ya, walaupun nggak bisa, belum ada terasa ngefek. Tapi begitu nanti sudah melanjut, baru akan terasa akan kebutuhan bahasa Inggris. Oke, saya pikir itu penjelasan Pak Guru tentang preposisi yang kesimpulannya adalah digunakan untuk menyebut atau menunjuk posisi atau letak suatu benda. Oke, jelas? Jelas. Terima kasih. Kalau gitu sekarang Pak Guru memberi latihan. Selamat mengerjakan.